Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan pemodelan aplikasi Klarna pemesanan tiket paket wisata berbasis website. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Firdaus dengan NIM 192400207. Saya Najmida Pariski dengan NIM 19230184. Saya Mega Puspitasari dengan nomor NIM 192400705. Saya Yesa Zawahara Kolbi Setiawan dengan NIM 19242300. Saya Muhammad Juhri Cahaya Sumirat dengan nomor induk mahasiswa 19240332. Sini agendanya kita akan membahas latar belakang, deskripsi dan manfaat, analisis sistem, kebutuhan sistem, desain database, testing, kesimpulan, dan prototipe. Nah, fenomena solo traveling. Solo traveling makin populer tapi prosesnya masih kacau. Poin masalah yang ada di solo traveling adalah, yang pertama, informasi OpenTrip tersebar di banyak platform. Kedua, pemesanan manual lewat DM dan transfer bank. Tiga, tidak ada verifikasi kredibilitas penyelenggara. Empat, rawan penipuan, tidak ada bukti digital. Nah, sini Klarna hadir sebagai solusi masalah. Apa itu Klarna? Klarna adalah sistem manajemen pariwisata berbasis web atau SaaS yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh siklus bisnis agen perjalanan, mulai dari pendaftaran paket hingga pelaporan akhir. Platform digital berbasis web untuk solo traveler, wisata alam. Satu platform untuk cari, pesan, dan bayar OpenTrip. Komunitas traveler yang terhubung dalam suatu perjalanan. Yang selanjutnya adalah histori tersimpan, ada riwayat, tiket, hingga ulasan teragentasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan yang sedang berjalan di kondisi saat ini. Pertama, untuk cari infonya sendiri, itu kan kita masih manual ya, pertama dari media sosial, dari blog, grup WA, ataupun info-info yang tidak terintegrasi. Nah, lalu untuk kontaknya sendiri, cara hubungnya kita masih manual, entah itu dari cara DM, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Begitu juga untuk pembayarannya via transfernya. Di sini kita kan biasanya langsung transfer aja tanpa ada keamanan yang pasti. Nah, untuk konfirmasinya juga di sini biasanya kita cuma lewat screenshot chat doang sebagai bukti. Dan hasilnya apa? Hasilnya tidak akan efisien, itu rawan penipuan, tidak ada bukti digital yang tidak terstruktur. Nah, di sini sistem usulan yang kami usulkan dari Klarna itu pertama ada sistem loginnya itu dari satu gateway atau dari satu arah, dari daftar dan masuk ke sistemnya sendiri. Terus untuk pemilihan tipnya kita bisa eksplorasi dari trip mana aja gitu. Nah, untuk check outnya sendiri kita bisa multi text gitu. Jadi banyak-banyak orang. Terus untuk promosi ada add-ons juga. Nah, untuk pembayaran itu kita lewat biaya midtrans secara real time. Jadi ini udah aman banget. Nah, untuk setelah pembayaran gitu buktinya akan dicetak melalui etiket. Nah, tidak hanya sebagai bukti, nanti itu juga bakal memudahkan untuk sebagai bukti aja. Nah, nanti di situ di dalam etiketnya sendiri di situ ada QR check. Nah, di situ kita bisa langsung tunjukin aja ke trip leader kita. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sendiri semua proses dalam satu platform, terdokumentasi aman dan secara real time. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, di sini kita ada di sini kita ada tiga peran. Pertama ada customer atau pelanggan kita, ada admin, dan juga ada trip leader. Nah, untuk ketiganya ini sama, untuk aksesnya kita bisa login di satu gateway yang sama. Terus untuk customer sendiri dia bisa melihat daftar trip, registrasi bisa, booking, open trip, ataupun payment dan menerima konfirmasi langsung dari bookingannya. Lalu untuk admin ini, admin bisa mengelola data trip, verifikasi pembayaran, menganalisa data peserta, juga update laporan peserta. Dan untuk trip leader di sini dia bisa melihat daftar peserta yang ikut tripnya,
bisa mengecek peserta dan juga membantu perjalanan yang akan datang, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang LRS atau Logical Record Structure pada sistem ini. LRS pada sistem ini terdiri dari 8 tabel yang bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tabel master, tabel yang berdiri sendiri dengan primary key, dan tabel yang dihubungkan oleh primary key dari tabel master. Di sini tabel master ada tabel admin dengan ID admin sebagai primary key, ada trip leader dengan ID trip leader sebagai primary key, dan tabel customer dengan ID customer sebagai primary key. Kemudian ada tabel yang dihubungkan dengan foreign key dari tabel master. Yang pertama di sini ada paket wisata dengan foreign key admin dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu admin bisa membuat banyak paket wisata. Kemudian di sini ada jadwal trip leader dengan foreign key ID paket dari paket wisata dan ID trip leader foreign key dari tabel trip leader. Di sini paket wisata dan jadwal trip mempunyai kardinalitas one to many, yang berarti satu paket wisata bisa dijadwalkan berkali-kali. Sedangkan trip leader dengan jadwal trip mempunyai kardinalitas one to many juga, yang berarti satu trip leader bisa mempunyai banyak jadwal trip. Kemudian ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan di sini mempunyai foreign key, ID customer dari customer, dan ID jadwal dari jadwal trip. Jadwal trip dan pemesanan mempunyai kardinalitas one to many, yang berarti satu jadwal trip bisa dipesan berkali-kali. Dan customer dengan pemesanan itu mempunyai jadwal one to many, yang berarti satu customer itu bisa memiliki banyak pesanan. Kemudian pembayaran dan pemesanan mempunyai kardinalitas one to one, yang berarti satu pembayaran itu hanya untuk satu kali pemesanan. Kemudian di sini ada tabel ulasan yang mempunyai primary key ID ulasan dan mempunyai foreign key ID customer dari tabel customer. Kemudian ID jadwal dari jadwal trip. Ini mempunyai kardinalitas dari jadwal trip ke ulasan mempunyai kardinalitas one to one, yang berarti satu jadwal trip hanya bisa diulas satu kali, dan sedangkan customer ke ulasan mempunyai kardinalitas one to many, yang berarti satu customer bisa memberi ulasan berkali-kali. Jadi di sini adalah admin membuat paket, kemudian menjadwalkan trip, dan menjadwalkan trip leader, customer memesan, melakukan pembayaran, kemudian setelah trip selesai, customer bisa memberikan ulasan. Pada tahap pengujian sistem, kami melakukan pengujian terhadap seluruh fitur utama yang terdapat pada web Kelana. Pengujian dimulai dari fitur registrasi dan login untuk berbagai peran pengguna seperti customer, admin, dan trip leader. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik dan dinyatakan lulus. Selanjutnya, fitur eksplorasi dan booking juga telah diuji, termasuk filter pencarian paket, detail paket wisata, serta pemesanan untuk beberapa peserta sekaligus atau multipacks. Fitur ini berhasil berjalan sesuai kebutuhan. Pada fitur pembayaran mid-range, sistem berhasil memproses transaksi secara real-time dan memperbarui status pembayaran secara otomatis. Kemudian, fitur check-in QR Code juga berhasil melakukan pemindaian dan pembaruan data kehadiran peserta dengan baik. Selain itu, fitur live chat yang digunakan untuk komunikasi antara peserta dan trip leader telah berfungsi dengan normal
Modul laporan dan manajemen juga berhasil menghasilkan dashboard admin serta mencetak laporan sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh modul dinyatakan lulus dan tidak ditemukan kendala kritis pada alur utama sistem. Slide ini menjelaskan spesifika hardware dan software yang digunakan dalam pengembangan serta implementasi sistem. Dari sisi teknologi, sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan PHP versi 8.2 atau lebih tinggi. Database yang digunakan adalah MySQL 8.0 yang dikelola melalui PHP MyAdmin. Untuk proses pembayaran online, sistem terintegrasi dengan Midrange Gateway. Server lokal menggunakan kombinasi Laragon dan Apache, sedangkan tools pendukung pengembang meliputi Composer, Node.js, dan NPM. Dari sisi kebutuhan perangkat, sistem dapat berjalan pada Windows 10 atau Windows 11 dengan RAM minimal 16 GB dan penyimpanan SSD berkapasitas 512 GB. Koneksi internet yang disarankan minimal 12 Mbps. Dan untuk klien atau pengguna dapat diakses melalui web Chrome, Microsoft Edge, atau Safari. Sebagai kesimpulan, sistem yang kami buat berhasil mengubah proses reservasi OpenTrip yang sebelumnya masih manual menjadi lebih digital, otomatis, dan efisien. Seluruh proses mulai dari booking, pembayaran, hingga e-tiket terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, sistem juga memiliki dashboard sesuai peran pengguna dan fitur check-in menggunakan QR Code yang lebih praktis dan akurat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan masuk ke tahap demonstrasi website yang dibangun kelompok 6, yaitu website Kelana. Sebagai disclaimer bahwa proyek kali ini kami bangun menggunakan langsung implementasi kode program, karena untuk mengoptimalisasi beberapa matkul yang lain, kita langsung mengimplementasikan dalam kode programnya dengan base code-nya yaitu Laravel. Dan kami membuat ini dengan pendekatan vibe coding, jadi memudahkan untuk dari segi prototipe-nya. Nah, berikutnya kita akan melihat secara langsung bagaimana Kelana memberikan solusi yang ditawarkannya bekerja secara nyata. Kita akan langsung masuk ke URL localhost-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman landing publiknya. Di sini kita tidak perlu melakukan autentikasi karena ini bisa diakses ketika user mengklik link, atau di sini kita localhost-nya gitu. Nah, pada halaman pertama, ketika user mengklik link website Kelana, di sini menampilkan beberapa komponen website gitu, mulai dari navigasi bar dan yang lain-lain. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari navigasi bar. Pertama, di kolom sebelah kiri menampilkan logo Kelana. Ini tujuannya membangun brand trust juga. Lalu di kolom center yaitu ada home, ada destinasi dan testimonial. Lalu di sebelah kanan yaitu ada call to action untuk login atau register. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada hero section. Di sini menampilkan background dan tipografi yang nuansanya traveling gitu. Jadi sangat cocok jika diaplikasikan pada website Kelana. Nah, di hero section juga ada call to action untuk mencari destinasi wisata. Di sini tersebarnya kita akan implementasikan contoh. Kita akan mencari paket wisata untuk Bromo. Nah, kita klik search dan sistem menampilkan destinasi wisata untuk kategori Bromo. Hanya kategori Bromo saja karena sudah di filtering menggunakan search bar. Kita akan reset search-nya. Kita kembali ke hero section. Lalu di bawahnya ada banner untuk promosi, di mana nantinya kode promonya kita bisa gunakan untuk pembayaran, untuk mengurangi harga. Nanti kita akan implementasikan ketika simulasi untuk check out reservasi bagian customer. Lalu di bawahnya adalah katalog destinasi wisata. Nah, ini ada header paling laku, ada kemungkinan akan terjual habis, dan destinasi lengkap terkait kategorinya untuk pendakian gunung, sailing dan laut, dan petualangan rimba. Lalu di bawahnya lagi adalah beberapa tempat ikonik dari data paket wisata yang dibuat oleh Kelana. Jadi sebagai disclaimer lagi bahwa data yang ada di Kelana itu merupakan data dummy, jadi kami memasukkan datanya hanya 10 paket wisata saja. Nah, lalu di bawahnya adalah metrik kesuksesan, di mana tujuannya juga untuk membangun brand trust customer untuk yakin bahwa Kelana ini adalah platform yang terpercaya. Lalu di bawahnya lagi adalah about me terkait Kelana, about us gitu, bahwa Kelana adalah sebuah platform premium untuk pemesanan paket wisata. Lalu di bawahnya lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya membantu untuk dari sisi customer, dan ini juga baik untuk dari sisi experience. Lalu komponen yang terakhir pada landing page publik adalah footer-nya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman autentikasinya. Kita bisa klik call to action di atas navbar ini untuk login. Nah, terkait pembagian role-nya, terkait pembagian perannya, di sisi Kelana memberikan 3 peran, yaitu untuk customer, untuk admin, dan juga trip leader. Pertama, kita akan melakukan simulasi untuk dari sisi customer. Kita akan masukkan datanya. Nah, untuk itu kita masukkan data usernya dan masukkan passwordnya. Di sini kita akan simulasikan login dari sisi customer terlebih dahulu. Dan sekarang kita masuk di tampilan website pertama untuk user ketika sudah login. Nah, secara struktur tampilan hampir 100% sama. Yang dibedakan adalah authorization-nya atau hak aksesnya. Di sisi user juga, di navigasinya menampilkan icon wishlist, menampilkan icon keranjang, menampilkan icon pesan, dan icon profil. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan untuk alur reservasi sampai pembayaran selesai. Di sini kita akan memilih paket data wisata. Misalnya kita akan melakukan pemesanan untuk paket wisata Bromo. Ketika kita klik bannernya, ketika kita klik card-nya, di sini akan langsung menampilkan halaman detail tripnya. Pada halaman ini menampilkan titel paket wisata, review, dan juga meeting point. Selanjutnya ada deskripsi untuk masing-masing kategorinya, masing-masing variabel. Lalu ada image yang bisa kita slide. Lalu ada icon wishlist yang bisa kita klik dan otomatis langsung masuk ke icon wishlist di sini di atas navigasi bar. Dan juga ada Kelana grid-nya gitu. Jadi untuk setiap paket wisata tersedia satu senior grid-nya. Lalu di bawahnya lagi ada map yang sudah terintegrasi secara nyata. Kami di sini menggunakan Lab.js, jadi tampilannya tidak begitu pas seperti biasanya, karena biasanya gitu untuk menampilkan map harusnya integrasi dengan Google Maps yang agak dari sisi user lebih terbiasa. Nah, lalu di bawah, paling bawah, kita menampilkan algoritma sederhana terkait pemesanan paket wisata lainnya. Dan ketika kita klik juga, ini akan masuk ke halaman yang lainnya. Kita coba kembali dan masuk lagi ke halaman Bromo. Nah, pada kolom sebelah kanan di sini menampilkan kartu untuk pembayarannya. Di sini terlihat sangat jelas untuk harga paket wisatanya, yaitu untuk paket Bromo menyediakan harga senilai 350 per orang. Lalu di bawahnya adalah tanggal keberangkatan yang kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Di sini kita akan simulasikan pada tanggal 23 Juli. Dan di sini kita ada input untuk menambahkan partisipan. Coba kita simulasikan lebih dari data kursi yang tersedia. Dan ternyata algoritmanya sudah tidak bisa gitu. Logik algoritmanya. Nah, di bawahnya lagi, coba kita simulasikan 2 orang saja. Nah, di bawahnya lagi ada add-on untuk paket wisatanya. Di sini kita misal simulasikan untuk pemesan jaket gunung dan dokumentasi. Lalu kita lakukan pemesanan. Nah, setelah kita klik call to action yang booking now tadi, di sini sistem memberikan tampilan untuk apakah yakin bahwa kamu ingin memesan paket ini, dan di sini adalah konfirmasi pembayaran maksudnya. Dan di sini juga menampilkan kontak detail bahwa tadi kita login menggunakan Budi Santoso dan email budisantoso@kelana dan nomor HP-nya ini. Untuk meyakinkan kembali user, kita bisa mengubah lagi terkait data paket wisatanya, yang otomatis ketika kita menambahkan algoritma logik harganya berubah. Kita cukup memesan 2, dan untuk sewa jaket gunung, karena partisipan kita 2, jadi kita bisa menambahkan sesuai partisipan dan tidak bisa lebih. Lalu untuk GoPro kita simulasikan lagi. Nah, ternyata GoPro tidak bisa karena setiap paket yang dipesan hanya bisa memesan 1 GoPro saja. Nah, lalu di sebelah kanan juga ada reservasi detail untuk invoice-nya gitu. Jadi di sini menampilkan paket apa yang dibeli, lalu ada detail list beberapa harga yang kita telah pesan tadi, dan di sini ada kode promo seperti yang di landing page tadi. Kita mulai simulasikan untuk kode promo Merdeka 20. Kita akan coba play, dan otomatis harganya berkurang dan Merdeka 20 sudah ter-apply. Nah, kita akan lakukan untuk pembayaran berikutnya. Nah, di sini karena Kelana sistemnya sudah membangun vendor dengan payment gateway Mitra, jadi kita akan simulasikan langsung pada intent simulator. Oke. Kita akan lakukan pembayaran menggunakan BCA Virtual Account.
dan kita akan copy kode PA-nya. Lalu kita akan melakukan pembayaran lewat Advance Payment Simulator. Kita cari virtual account dan sesuai bank yang kita pilih tadi. Kita akan copy paste kode PA-nya dan lakukan pembayaran. Nah, sebelum melakukan pembayaran, di sini menampilkan detail konfirmasi dulu gitu, bahwa tadi kita memesan sebagai user customer Budi Santoso dengan nominal pembayaran 810.000. Kita coba cek kembali, dan pembayaran sesuai tersedia pada paket plannya yaitu 810.000 yang sudah diaplikasikan kode promo tadi. Dan kita akan langsung melakukan simulasi pembayarannya. Nah, di sistem banknya sudah menampilkan pesan sukses. Coba kita lihat lagi pada sistem Klarnanya. Dan ada notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil. Nah, sistemnya otomatis kembali ke halaman utama dashboardnya. Di mana sih terus kita bisa lihat bahwa paket wisata kita sudah terpesan atau belum? Di sini kita bisa lihat pada halaman keranjang. Ini adalah pemesanan yang kita pesan tadi dengan nominal yang sama 810.000 dan dengan status pending atau tertahan. Nah, kenapa sih tertahan? Karena untuk sampai status sukses atau terbayarkan gitu, ini memerlukan verifikasi admin terlebih dahulu. Nanti kita itu akan simulasikan pada simulasi admin. Dan gimana sih bahwa paket kita jika udah berstatus paid gitu? Nah, kita bisa lihat tadi masuk lewat profil dan juga my booking. Nah, di sini ada tiket dan perjalanan saya, bahwa tiket ini adalah tiket yang aktif. Ini adalah tiket yang barusan tadi kita beli sesuai tanggalnya 23 dan dengan nominal yang sama yaitu 810.000. Nah, ini kan berstatus pending. Nah, gimana kasusnya bahwa pembayaran sudah sukses gitu, sudah diverifikasi admin. Nah, ini adalah halaman untuk pembayaran ketika sudah berstatus paid. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Di sini kita bisa melakukan untuk download tiketnya, karena biasanya pada tempat wisata itu susah sinyal. Nah, jadi untuk nyampe ke Kelana itu bisa menggunakan tiket yang offline gitu. Saya coba akan simulasikan. Dan tiketnya terdownload, apakah menampilkan tiketnya? Nah, sistem Kelana menampilkan download tiket dari PDF-nya dengan detail yaitu kode booking dan lain-lain. Ada sedikit error terkait pembayarannya, totalnya harusnya 810.000 tadi. Kita coba kembali lagi untuk simulasi. Nah, di sini ketika perjalanan sudah selesai, dari kolom sebelah kiri akan masuk ke kolom sebelah kanan. Nah, di sini ketika paket wisata sudah selesai gitu, kita bisa menulis reviewnya. Kita bisa memasukkan nilai ratingnya dari 1 sampai 5. Coba kita simulasikan 3 dan melakukan tes. Dan kita akan melakukan kirim ulasan. Dan sistem menampilkan rating kita tadi 3/5. Nah, untuk simulasi pembayaran mulai dari alur customer saya rasa sudah cukup. Dan kita akan langsung implementasikan untuk simulasi menggunakan admin. Kita sign up terlebih dahulu. Dan kita akan masuk ke halaman login lagi. Jadi gerbang loginnya sama ya untuk setiap user. Entah itu untuk admin, untuk trip leader juga, dan dari sisi customer. Nah, kita akan masukkan data admin terlebih dahulu. Dan masukkan juga password admin. Lalu kita login. Nah, ini adalah halaman utama untuk dashboard admin. Di sini menampilkan beberapa variabel gitu, mulai dari sales, net income, dan total return. Di sini juga ada data transaksi yang divisualisasikan dalam statistik, mulai dari data user dan statusnya. Nah, ini tadi pemesanan yang kita lakukan untuk paket Bromo tadi. Nah, lalu pada menu navigasi barnya ada master paket wisata. Nah, di sini menampilkan detail paket wisata listnya. Jadi kami kan memasukkan data dummy wisatanya 10. Jadi di sini menampilkan 10 data paket wisata. Tentunya dengan hak akses kita bisa edit dan delete gitu. Lalu berikutnya untuk jadwal dan penugasan. Nah, setiap paket wisata yang ada di Kelana memiliki satu trip leader. Nah, untuk demonstrasi kali ini kita simulasikan Bima sebagai trip leader dari semua paket wisata. Dan ini juga hak akses admin, bisa edit dan juga bisa delete. Lalu ada transaksi pemesanan. Kita bisa lihat pemesanan yang barusan kami lakukan yaitu untuk paket wisata Bromo dengan user Budi dengan nominal 810 dengan kode promo yang dimasukkan berstatus pending atau holding tadi pada halaman usernya. Nah, sekarang kita bisa update terkait status pembayarannya. Entah itu untuk pembayaran gagal atau ditolak dan berhasil. Nah, di sini kita akan simulasikan untuk berstatus paid. Kita update dan sistem otomatis mengupdate pembayaran jadi paid. Lalu ada navigasi menu bar untuk pemesanan paket wisata. Di sini kita coba buka. Nah, dari sisi trip leader, di sini menampilkan pesan ketika paket wisata tadi kita update. Jadi trip leader bisa mengirim chat otomatis ke sisi user maupun admin.
sini menampilkan bahwa Bima selaku trip leader untuk eksplorasi Bromo. Nah, lalu di bawahnya ada menu navigasi bar untuk data customer. Nah, di sini kita simulasikan baru 2 saja data customernya, yaitu untuk Budi dan Dewi. Dan kita bisa lihat bahwa setiap user memiliki total transaksi. Lalu di bawahnya lagi ada laporan finansial. Nah, di sini tujuannya adalah kita bisa mengekstrak datanya gitu jadi PDF. Kita simulasikan untuk cetak rekap pesertanya. Nah, dan sistem menghasilkan UI yang lebih menarik ya dari tadi gitu. Lebih menarik dari sisi UI-nya ketimbang pas cetak tiket. Lalu di bawahnya adalah sudah cukup. Nah, jadi itu adalah simulasi untuk admin Kelana. Lalu kita akan logout sistem. Kita akan mulai masuk untuk autentikasi sebagai trip leader. Seperti biasa kita masuk pada halaman login yang sama. Tinggal kita masukkan data leader. Di sini leader yaitu Adi Wijaya. Oh, padahal tadi Bima ya. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Dan kita akan langsung login. Sorry, salah passwordnya. Nah, ini adalah halaman utama ketika trip leader login menggunakan hak aksesnya. Di sini menampilkan dashboard SAS seperti biasa. Nah, di sini menampilkan data user, total penugasan, total peserta dipandu, dan rasio check-in peserta. Lalu di bawahnya lagi ada beberapa paket wisata yang kita masukkan tadi 10. Lalu di bawahnya lagi ada chat. Nah, yang dimaksud tadi chat otomatis dari sisi user maupun dari sisi user admin maupun customer gitu. Trip leader otomatis mengirimkan chat ke admin maupun user. Walaupun UI-nya masih acak-acakan, tapi secara sistem fungsional sudah berguna atau berfungsi gitu. Lalu di bawahnya lagi ada statistik. Nah, di sini kita bisa melihat total penugasan untuk Bima tadi, lalu ada total peserta dipandu dan rasio check-in. Kurang lebih sama seperti jadwal memandu, dan di sini terlihat ada redundansi ya, mubazir gitu. Nah, kita akan lakukan simulasi untuk check-in peserta sebagai trip leader untuk paket Bromo yang kita pesan tadi. Nah, ini paket wisata Bromo dengan status menunggu berarti belum datang. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan request kamera, tapi karena keterbatasan, jadi kita akan melakukan check-in manual dari kode trip booking. Kita akan simulasikan check-innya menggunakan kode trip tadi. Nah, lalu sistem memberikan pesan yaitu bahwa Budi Santoso telah hadir di eksplorasi Bromo Midnight Premium. Sekian untuk simulasi dari ketiga sisi user, mulai dari user customer, user admin, dan juga trip leader. Nah, berikutnya adalah untuk saran pengembangan. Mulai dari pertama adalah dari sisi login, yaitu untuk percepat registrasi pengguna baru. Lalu dari sisi notifikasi bahwa setiap user klik jika tidak ada notifikasi, setiap user melakukan action, rasanya kurang gitu kalau tidak ada notifikasi dari pihak Kelana. Lalu Maps API harusnya menggunakan Google Maps yang tadi ya, biar real time gitu. Lalu untuk pengembangan mobile juga harusnya dilaksanakan biar mempermudah user, jadi tidak harus melulu lewat website. Lalu untuk lainnya adalah untuk perbaikan dan monitoring pada sisi payment gateway dan pembaruan lainnya. Nah, mungkin dari kami cukup sekian untuk presentasi mulai dari perancangan dan pemodelan sistem informasi, dan juga tadi kita sempat melakukan demonstrasi prototype untuk website Kelana. Jika ada kurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.